Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Yandri Wijudima, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Timur Tengah Utara. Kali ini saya bersama dengan Pak Ansel, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Ensal. Selamat pagi Pak Ansel. Ya, selamat pagi Pak Yandri. Oke, bagaimana kabarnya Pak Ansel? Kabar hari ini baik. Baik, sebelum kita mengamati proses pembelajaran di kelas, hari ini kita akan melakukan tahap percakapan pra-observasi. Nah, tujuannya itu percakapan pra-observasi ini agar mempersiapkan segala persiapan dalam kegiatan observasi atau supervisi, di mana tujuan supervisi itu sendiri adalah kita mengevaluasi dan menilai proses pembelajaran di dalam kelas. Ya, baik Pak. Dalam percakapan pra-observasi ini ada beberapa hal dan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan digunakan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang sudah Bapak persiapkan yang ingin dicapai? Baik, terima kasih Pak Yandri untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Kalau di dalam tujuan pembelajaran yang dipersiapkan itu ada 3 bagian. Itu yang pertama, itu peserta didik itu diharapkan mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi, itu berupa teks bacaan dan hasil rekaman yang diperdengarkan kepada siswa secara cermat. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua itu peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks laporan hasil observasi. Sedangkan tujuan yang ketiga itu peserta didik mampu menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata dan kelengkapan struktur serta kaidah kebahasaan pada struktur teks laporan hasil observasi. Baik, mungkin itu saja untuk tujuan pembelajarannya, Pak. Baik, jadi kurang lebih ada 3 tujuan yang ingin dicapai, yaitu menguraikan hasil dari teks laporan observasi, kemudian bagaimana siswa mampu untuk penggunaan kaidah kebahasaan, kemudian juga bagaimana peserta didik ini mampu membuat rangkuman terhadap teks laporan hasil observasi. Nah, dari ketiga tujuan ini, apakah area pengembangan yang ingin dicapai? Baik, kalau terkait dengan area pengembangan dalam proses pembelajaran di kelas itu ada 2. Itu yang pertama itu pengetahuan. Nah, di bagian pengetahuan itu tadi kita sudah lihat atau kita sudah sama-sama bahas dalam tujuan pembelajaran. Lalu terkait dengan pengetahuan itu yang pertama, peserta didik itu mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Itu pengetahuan, itu area pengembangan yang pertama untuk pengetahuan. Lalu yang kedua itu peserta didik mampu menelaah prinsip atau penggunaan kata, kalimat, dan paragraf pada teks laporan hasil observasi. Itu area pengembangan yang kedua untuk pengetahuan. Sedangkan area pengetahuan yang berikut itu terkait dengan keterampilan. Nah, tadi di tujuan juga kita sudah dengar atau kita sudah sama-sama bahas Pak Yandri, yang terkait dengan keterampilan itu peserta didik itu diharapkan mampu menulis rangkuman teks laporan hasil observasi. Ya. Baik Pak Ansel, jadi yang area pengembangan yang hendak dicapai itu terkait dengan pengetahuan dan juga keterampilan anak-anak. Nah, untuk mencapai area pengembangan ini, apakah strategi yang sudah dipersiapkan dalam proses pembelajaran nanti? Kalau terkait dengan strategi pembelajaran yang dipersiapkan itu tentunya yang pertama itu strategi yang digunakan itu adalah pembelajaran berbentuk diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Lalu kemudian yang kedua itu pembagian kelompok sesuai kemampuan, kebutuhan, minat, dan gaya belajar murid di dalam kelas. Itu yang kedua. Sedangkan
model pembelajaran itu saya menggunakan atau yang dipersiapkan itu berbentuk PBL. Nah, kalau Problem berbasis masalah atau problem based learning. Lalu kemudian metode yang digunakan itu adalah diskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan pada saat pembelajaran. baik, mungkin ada yang kurang. Bagaimana dengan media yang dipersiapkan? Apa saja media yang persiapkan? Baik Pak, terkait dengan media pembelajaran yang dipersiapkan itu tentunya yang paling pertama itu berupa beberapa contoh teks laporan hasil observasi. Itu tentu karena kita belajar tentang teks laporan hasil observasi. Lalu kemudian dari beberapa teks laporan observasi itu ada yang berupa teks, ada juga yang dibuatkan dalam bentuk rekaman. Untuk kemudian nanti di tadi tujuan pembelajaran itu diperdengarkan kepada siswa. Itu dibuatkan dalam bentuk rekaman. Lalu kemudian ada juga yang dibuatkan dalam bentuk PowerPoint. Itu terkait dengan media. Sedang ada media yang lain juga seperti ada laptop, ada Infocus, dan juga LKPD. Mungkin hanya itu saja Pak yang. Baik, jadi ada strategi yang dipersiapkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat kebutuhan murid, kemudian gaya belajar. Terus ada integrasi KSI di dalam. Iya, betul. Kemudian menggunakan model PBL dan juga metode diskusi, kemudian media-media yang sudah disebutkan tadi. Iya. Baik Pak Ansel, kapan waktu pembelajarannya Pak? Mungkin hari apa, di jam berapa, dan di kelas berapa akan dilangsungkan proses pembelajaran ini? Baik, kebetulan jadwal pembelajaran bahasa Indonesia itu pada hari Kamis itu nanti di jam pertama sampai jam ketiga itu di kelas 7A. Kebetulan materi kelas 7. Iya. Baik, jadi nanti hari Kamis depan saya akan datang ke kelasnya Bapak untuk melakukan supervisi. Semoga Bapak berkenan. Saya akan melihat dan mencatat apa-apa yang akan terjadi di dalam kelas, dan kita akan mengevaluasi bersama. Setelah itu nanti ada kegiatan pasca observasi. Nanti itu akan dilakukan bersama dengan pengajar praktik di pendampingan 5 berikutnya. Boleh. Oke, baik Pak Ansel, sebelum kita mengakhiri proses kegiatan pra-observasi kita hari ini, kira-kira apa yang Bapak rasakan dan juga yang didapatkan setelah proses percakapan hari ini? Baik Pak Yandri, kalau terkait dengan apa yang saya rasakan, tentu hari ini saya merasa senang karena Pak Yandri sudah melakukan sebuah diskusi singkat terkait dengan persiapan pembelajaran saya pada hari Kamis di kelas 7. Itu saya merasa senang. Tentunya hari ini saya merasa senang. Yang saya peroleh itu bahwa lewat diskusi hari ini saya diingatkan untuk kemudian saya mempersiapkan segala sesuatu yang akan dilakukan pada pembelajaran hari Kamis itu. Saya persiapkan memang dari sekarang secara baik, sehingga pada saat pembelajaran di kelas saya tidak merasa kewalahan atau merasa membuat siswa tidak nyaman pada saat pembelajaran di kelas. Mungkin itu yang saya rasakan dan saya dapatkan. Baik, terima kasih Pak Ansel sudah sekaligus memberikan refleksi terkait apa yang didapatkan dan juga perasaan setelah kegiatan hari ini. Terima kasih sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi. Sampai bertemu pada pertemuan di kelas pada hari Kamis nanti. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Yandri. Demikian proses percakapan pra-observasi hari ini bersama Pak Ansel, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Insana. Sampai bertemu pada kegiatan observasi dan juga pada kegiatan pasca observasi pada kegiatan berikutnya. Selamat pagi.